dunia secara menyeluruh meliputi moral, teologi, etika, pembinaan umat-umat, aspirasi spiritual, ibadah formal, dan ritual yang intim. Syariah mencakup seluruh aspek hukum publik dan perorangan, kesehatan, bahkan kesopanan dan pembinaan budi. Selanjutnya yaitu pengertian fikih. Secara etimologis, fikih identik dengan kata al-fahmu yang artinya paham. Sedangkan secara terminologi, fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis, diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Dan tujuan ilmu fikih adalah sebagai penerapan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan mukallaf itu sendiri. Jadi, hubungan ketiganya antara syariah, fikih, dan usul fikih adalah syariah sebagai bahan atau dasar dalam menghasilkan fikih, sedangkan usul fikih merupakan suatu alat atau cara untuk menghasilkan produk fikih tersebut. Artinya, ketiganya saling berkaitan. Yang kedua, saya akan menjelaskan beberapa macam-macam mazhab. Dalam agama Islam terdapat 4 mazhab yang ada dan berkembang hingga saat ini. Macam-macam mazhab diantaranya adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta mazhab Hambali. Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Sabit al-Taimi al-Kufi. Mazhab Maliki merupakan mazhab fikih dalam Islam yang masih bertahan hingga saat ini. Dirintis oleh Imam Malik bin Anas, wafat 179 Hijriah di Madinah. Pengikutnya menyebar ke Mesir, Tunisia, Maroko, hingga Andalusia atau Spanyol. Imam Maliki lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah di era pemerintahan dinasti Umayyah. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Mazhab Hambali adalah aliran fikih hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hambal yang digali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan di kota Baghdad pada tahun 164 Hijriah Rabiul Awal atau Al-Qudri. Selanjutnya, penyebab terjadi perbedaannya mazhab dalam fikih akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Wahdah Simyanti. Baiklah, selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam mazhab. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Faktor penyebab ikhtilaf atau perbedaan dalam mazhab furu' dapat berupa perbedaan qiraat, perbedaan penalaran atau menetapkan dan menilai suatu hadis lafaz Al-Quran yang bermakna ganda, adanya sejumlah nas yang saling bertentangan atau ta'arud, dan adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nasnya secara shar'i. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan pengertian mengenai sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah mengerjakan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus, meringkas rakaatnya yang 4 menjadi 2 saja. Contohnya adalah sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat, dikerjakan dalam waktu zuhur atau asar. Contohnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wahdah Simyanti. Yaitu contoh sholat jamak qashar. Contohnya seandainya kita berpergian berkunjung ke rumah nenek kita, kurang lebih jaraknya sekitar 85 km. Ketika kita pulang dari rumah nenek kita tersebut, pas mau pulang, waktu zuhurnya kurang 10 menit lagi. Karena jarak rumah nenek dengan rumah kita sangat jauh, khawatir akan terjadi seperti kemacetan yang lama, maka saat kita hendak sholat zuhur, kita menjamak sholat zuhur kita dengan sholat asar, sehingga sholat zuhur menjadi 2 rakaat atau asar menjadi 2 rakaat. Kurang lebihnya seperti
laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda, pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok yang dibayarkan sebanyak 3,2 liter atau 2,5 kg. Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau mengantarkan zakat fitrah saya Bu. Ini zakatnya sendiri apa sama keluarga? Ini saya sendiri. Baiklah, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarallahu fima ataita wa ja'alahu laka ghafura wa baraka laka fima ataita. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala terhadap harta yang telah Engkau berikan dan menjadikannya penyuci bagimu. Serta semoga Allah memberikan keberkahan hartamu yang masih tersisa padamu. Baik, terima kasih ya. Saya pulang dulu, Bu. Ya. Jadi ya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya datang ke sini mau membayar zakat mal saya pada tahun ini. Baik, terima kasih. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarallahu fima ataita wa ja'alahu laka ghafura wa baraka laka fima ataita. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala terhadap harta yang telah Engkau berikan dan menjadikannya penyuci bagimu. Dan semoga Allah memberikan keberkahan hartamu yang masih tersisa padamu. Baik, terima kasih. Semoga rezekinya lancar ya, Bu. Amin. Terima kasih Bu. Saya pulang dulu ya Bu. Berjalan. Untuk penjelasan yang terakhir mengenai tayamum, tayamum ialah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air pada kondisi tertentu. Secara istilah, tayamum artinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu sebagai pengganti wudhu dengan tata cara tertentu. Selanjutnya yaitu praktek tayamum. Pertama kita lihat dulu. Niatnya seperti ini. Nawaitu tayamum listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian kita cari debu yang bersih. Misalnya di sini kita tempelkan seperti ini tangan kita. Lalu kita tepuk-tepukkan 2 kali. Setelah itu kita usap ke bagian wajah.